Hai, gue Riang. Gua anak. Balik lagi di Awas Jurik. Awas cuy, ada Miski di kosan. Aduh, serem banget kayaknya, Nak. Awas cuy, ada Miski di kosan. Wow. Nah, gimana kabar lu, Nak? Alhamdulillah baik, Sehat ya? Di tengah pandemik yang sudah selesai kali ya. orang-orang udah nggak ada yang peduli. Udah gak ada yang peduli. Iya, termasuk saya. Tapi Anda bentar lagi mau ke KL. Iya nih. Set. Nah, tapi gimana? Fine-fine aja? Fine aja. Jadi bakal cerita apa nih hari ini? Jadi hari ini mau cerita tentang pocong dan kuntilanak. Anjir, ternyata ada poci juga. Iya. Ini di kosan Iin ya, Nak? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, Jadi Iin tuh seorang solois, dia penyanyi. Ana tuh art directornya kalau nggak salah ya, Nak? Ceritanya. Jadi Ana adalah orang di balik album Iin yang bertemakan Mood Hacks. Asik dah. Asik ya, jangan lupa beli tuh. Merchantnya di apa tadi? Monday Match. Monday Merch. Yes. Merch ya, bener ya? Yeah. Monday Merch. Itu desain-desainnya Ana semua tuh. Nah, coba ceritain, ada apa di kosan ini? Jadi waktu itu awal belum kenal Aryang juga. Belum kenal lu kan ya waktu Betul. itu belum kenal lu. Terus waktu itu gue janjian sama Iin, gue tuh sering banget Sering bareng. iya sering banget bareng, sering banget ke rumahnya, sering banget nginep kan. Nah lagi pengen banget main ke rumahnya juga. Gue bilang sama Iin, cuy gue ke rumah lu ya gitu. Terus kata dia, oke, lu ke rumah aja gitu. Terus Iin bilang, gue kan taunya Iin itu kan setiap jam 6 kan udah sampai rumah kan. Iya. Dia udah sampai rutin rumah. banget. Iya. Rutinitasnya begitu emang. Jam 5 itu udah kelar kantor. Pasti gue berpikir juga pasti dia udah sampai rumah gitu. Akhirnya lu gercep tuh ya. Ya gue gercep banget tuh gue ke rumahnya kan. Gue gercep ke rumahnya, gue ketok in gitu. Gue ketok tuh, assalamualaikum in gitu. Itu lu naik motor sendiri atau? Enggak, itu gue naik ojek. Oh, naik ojek. Oke, Naik terus. ojek, gue sampai rumahnya, gue ketok in nggak ada. Gue pikir tidur kan. Gue ketok jendelanya, in assalamualaikum in. Oh, dia belum pulang. Belum, iya kayak nggak ada yang nyaut Anjir. nih. Terus tiba-tiba ada yang Wait, FYI, kosannya itu sebetulnya modern, minimalis, cuman spooky aja ya, karena Iya. ada kuburan. Lanjut. ada kuburan. Ini edan nih, terus. Nah, terus udah gitu ada yang gue masih yang sok cool nih. Gue nggak tahu apa ya. Gue masih yang sok cool. Gue bodo amat karena gue pikir itu juga paling orang lewat kali ya, iseng-iseng gitu. Cuma kok lama-lama pas gue ketok-ketok lagi, tiba-tiba ada yang dan tambah gitu. Makin kenceng gak tuh suara shootnya? Iya, makin kenceng. Iya. Dan posisinya kan sebelahnya rumah teman gue ini, si Iin ini kan ada tangga kan. Jadi posisinya tuh persis di tangga ini, ya. Iya. Terus. Udah gitu kan gelap banget kan tangga. Tapi gue ngerasa sih ada di tangga itu. Lu merasakan kalau emang sosok itu ada di tangga itu? Ada di tangga. Oh ya, tangganya itu ada 2 di situ. Itu tangga yang mau ke ini bukan? Yang ke apa? Yang tangga besi bukan? Atau yang tangga tengah? Tangga tengah. Tangga tengah ya? Iya. Itu spooky banget. Iya, Lanjut. itu gelap banget. Itu gelap, betul, itu gelap. Iya, akhirnya gue nunggu di akhirnya si Iin baru bales, gue masih di kantor nih. Oh bener, dia masih di kantor. Iya, dia masih di kantor. Katanya dia balik jam 9 kan. Cuy, gue balik jam 9 nih kayaknya gitu. Karena masih ada kerjaan, dia ngomong gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kayak ya udah deh gue pulang aja, gue ngomong kayak gitu kan ke Iin gitu. Terus kata, "Ya udah besok gimana? Mau enggak main ke rumah?" kata dia gitu. Gue bilang, "Ya udah besok aja," gue bilang gitu kan. "Ya udah gue balik ya," gue bilang gitu. Nah, pas gue lagi pesen Gojek, itu udah mulai hawanya udah mulai nggak enak gitu loh. Ini lu udah lama selalu nunggu nih. Iya, gue udah nunggu lama nih. Gue tuh yang gue inget adalah gue tuh sampai kosannya Iin itu persis jam 7.19 pulang-pulang kantor gitu.
dan posisinya tuh orang-orang tuh belum tentu ada yang balik on time gitu loh. Iya itu. Dan sorry ini gue merinding ya, itu di kosan Iin orang-orang itu kayak ada kayak nggak ada ya. Iya Nggak sih, kayak lu dicuek aja lu gue. Iya Ada kayak nggak ada, sepi aja udah di situ. Terus udah gitu akhirnya gue balik, gue pesen ojek bla bla segala macam, balik. Terus akhirnya besoknya lagi gue datang lagi, gue mau cerita kan nih, cuy, lo takut nggak gitu kan, gue mau cerita nih, cerita apa gitu kan, gue tuh semalam denger suara ini loh gitu, udah Sut-sutan tadi tuh. iya, gue nggak mau denger, bodo amat, gue nggak mau denger gitu kan, karena ternyata mungkin dia juga ngalamin hal yang sama apa yang gue rasain gitu kan. Udah gitu nggak lama tuh akhirnya besoknya lagi akhirnya Iin baru cerita. Oh setelahnya Iin baru berani ngomong. Iya baru berani ngomong, itu pun siang-siang. Begitu. Hari Sabtu. Iya. Apa katanya? Dan katanya tuh tukang ojek yang sering nungguin dia. Biasanya dia sering mesen ojek kan, ojek online. Orang-orang yang nungguin dia di depan gerbangnya itu suka bilang kalau kayaknya ada cewek yang manggil gitu. Gue kenceng dong. Terus iya, ada yang cewek yang manggil. Jadi gue kayak nggak heran gitu loh kalau yang kemarin itu ternyata bener gitu loh. Lu nggak halu kan? Iya. Ternyata yang ngalamin ada lagi nih. Ada gitu lagi. Kan? Kalau dua orang bisa bener nih kan. Iya. Lanjut. Terus udah cerita kayak gitu. Terus gue kayak oke. Tapi gue tetap yang kayak masih yang positive thinking gitu di situ. Iya, gue masih calm down banget. Positive thinking. Karena gue sering banget ke tempatnya dia nih, pulang malam jam 11, jam 12 tuh gue sering banget pulang malam ke tempat dia dan gak ada apa-apa. Maksudnya masih hal-hal yang wajar gitu loh. Oke. Atau mungkin karena lu gak ada sugesti apapun kali. Iya, gak ada sugesti apa-apa dan kayak gue berani gitu loh. Gak lama kemudian tuh pas besok-besoknya gue main, gue balik dari tempatnya dia, itu ada aja. Jadi kayak gue pernah kejadian di mana tuh itu kalau nggak salah setelah kita LSPR deh kalau nggak salah. Lu gambar ya? Pas LSPR, iya, pas itu, lagi LSPR. Kita pernah manggung, suatu ketika kita pernah manggung yang waktu itu manggung di sebuah kampus ya LSPR lah kita sebut aja ya. Itu Ana kan sebagai art director nih. Jadi Ana harus bikin kalau nggak salah 100 ya Ana? Iya 100 gambar. Dan itu lu begadang ya? Kita begadang. Itu gila sih lu. Gambarnya aja susah. Dan lu harus ditambah pengalamannya seperti ini. Lanjut. Nah, itu posisinya pas lagi kejadian ini nih si LSPR. Gue pulang malam jam 12-an gitu, jam 12 kayak jam 12 ke atas kali ya. Iya lu begadang soal itu. Iya, gue ngeliat ini mungkin karena gue capek juga ya kan. Jadi gue lagi nunggu ojek, terus gue ke depan karena bapaknya bilang dia nggak tahu jalan gitu kan. Karena gue ke depan, Pak nanti gini-gini ya gitu kan. Gue nggak sengaja ngeliat ke atas cuy. Atas mana nih? Atas yang rumah tingkat itu. Iya. Itu anjing spooky banget sih sumpah. Iya, gue ngeliat ke atas. Lu ngeliat apa nih di situ? Ada kayak cewek gitu, ada orang gitu loh cuy, bayangan gitu. Dan gue nggak ngeliat itu cewek atau apa, cuman ada bayangan dan bentuknya tuh kayak orang rambut panjang gitu loh cuy. Iya. Miss K. Anjing. Iya, gue berpikir itu. Cuman gue masih yang kayak oke, gitu. Tapi sorry, lu pas dengan shoot-shootannya itu shootnya itu suara cowok apa cewek? Suara cewek. Cewek. Iya, suara cewek. Miss K dong itu. Iya, pokoknya gitu. Terus? Persis banget kayak gitu. Lama-lama tuh makin gede suaranya. Anjir. Iya, itu di fase-fase itu gue masih yang cool gitu loh. Ya jadi masih positive thinking dan biasa aja. Setelah gue mungkin orang jahil kali. Iya. Nah, setelah kejadian
yang dimana adalah gue melewati rumahnya dia dan ternyata itu kuburan. Gue panik banget sih kalau pulang. Dan kuburannya nggak kecil. Iya. Itu letter L gitu tau gak sih Luna? Oh ya. Jadi FYI, kuburannya itu ternyata letter L dan kosannya ini tuh di ujung jalan ya. Iya, di ujung Itu jalan. ada pohon kelapa dan ada pohon pisang. Lengkap deh udah. Tapi ada pohon mangga juga loh. Ada pohon mangga. Betul. Dan pohon mangga. Dan ada kali. Iya. Itu anjir sih tempatnya. Creepy banget sih. Terus lanjut yang soal Miske. Iya, jadi gue balik lagi ke sana, balik ke tempatnya Iin. Gue waktu itu malam tuh, gue malam-malam ya sekitar jam 8-an kali ya ke rumah dia. Habis pulang kantor telat gitu, gue ke rumah dia. Pas gue lewat tuh, anjir, itu pohon pisang udah nggak ada. Jadi gue baru tahu kalau misalkan itu tuh kuburan. Anjing kenceng gue. Iya. Sumpah kenceng banget. Iya, jadi pas gue lewat tuh kuburan. Jadi terus. Nah, tapi si Miske ini ada interaksi lain nggak sih, kayak apa cuma sut doang atau lu ini nggak sih? gue cuman di ini doang sih, kayak untung ya sejauh ini tuh kayak diliatin, tapi diliatin yang bentuk shadow doang. Terus kalaupun nampak bener yang bayangan gitu, gue nggak pernah sih. Shadow doang yang ada di jendela tadi, itu aja sih. Cuma Bayangan doang. Cuman setiap gue pulang malam dan dijemput sama ojek tuh selalu bilang, "Mbak, yakin nih Mbak, saya jemput ke situ," gitu loh. Jadi selalu ada aja yang ngomong kayak gitu loh. Berarti bisa dibilang ini udah kayak urban legend ya? Iya. Daerah si ini tuh. Nah, ini gue baru tahu nih kalau ini. Iya. Anjir, sampai jadi omongan gitu sih. Iya. Dan waktu itu gue sempet pulang, yang dimana tuh itu malam banget, mungkin jam 11 kali. Itu 11 itu menurut gue tuh udah malam banget. Jam 11 itu lah. Iya, jam 11 malam. FYI, jam 7 malam aja di sana sepi. Iya. Oke, lanjut. Dan pas gue pulang itu si abang gojeknya bilang, "Mbak, yakin Mbak temannya tinggal di sini?" Gitu. Jadi sampai yang segitunya, iya, si tukang ojek ini. "Kenapa emangnya Mas? Saya tadi ngeliat ini." "Udah Mas, jangan disebut." Gue jadi yang kayak ketakutan duluan gitu loh. Pasti, lu pasti Karena banget itu. iya, karena posisinya tuh gue udah yang kayak down banget gitu loh. Iya. Gila cuy, itu malam-malam terus sepi, dia ngomong kayak gitu, dan lu tuh udah pernah ngeliat sesuatu di situ gitu loh. Itu gue takut banget di situ. Bener-bener kayak gimana ya? Ada traumatik yang susah hilang nggak sih? Karena lu ngeliat, ya itu kayak udah jadi rutinitas lu juga soal kesini. Iya. Iya nggak sih, kayak bakal susah untuk terbiasa gitu loh. Iya, karena lu udah melihat kuburan tadi. Itu. Terus. Sebelumnya gue nggak pernah ngeliat kuburan itu. Lu lama berarti nggak tahu kalau itu ada kuburan? Iya, gue lama, baru pas kita LSPR tuh, gue baru tahu kalau itu kuburan. Gila Karena sih. pohon pisangnya itu ditebang. Iya, emang itu ketutupan pohon pisang. Iya, dan ketutupan tenda di dalam kuburan. Iya. Itu dah. Oh iya bener iya. Confirm itu bener. Nah, kalau yang soal jadi gini, kalau yang tadi soal suara, tadi kan katanya ya. Kalau Kunti itu, Miske itu suaranya makin kenceng, berarti dia makin jauh. Emang iya? Katanya gitu. Tapi kalau makin pelan, dia deket. Berarti mungkin tadinya tuh deket banget sama lu, Nak. Oh iya? Karena kan suaranya kan dari kecil tuh, tuh. Akhirnya suara kenceng kan, berarti dia makin jauh. Oh gitu, oke. Katanya begitu. Oke. Nah, dan gini loh, kalau menurut paranormal, katanya ya, ini katanya, jadi katanya gini, mereka itu juga makhluk halus, kalau misal ketemu manusia tuh apes. Oh gitu. Jadi Kenapa kalau gitu? dia apes, karena gini, dia juga punya kehidupan, sama peranatanya kurang lebih mirip, cuman emang dia lebih flat aja. Makanannya juga kayak, kalau kita kan mateng, dia makan najis kan. Dan kalau gue nggak salah, makhluk halus atau astral itu dia nge-circle nggak? Jadi kayak radius kurang lebih 20-50 meter tuh dia menjauh dari kita sebenarnya. Dan kalau lu ngeliat dia juga apes, lu apes dia apes. Tapi kalau sudah ada kontak fisik atau kayak katakan dia satsut kayak gitu tuh, itu berarti kalau nggak salah itu sudah jin deh kalau nggak salah. Oh gitu. Kalibernya udah naik karena sudah mulai bisa berinteraksi. Dan katanya itu biasanya riwayatnya adalah itu arwah penasaran.
Oke. katanya gitu. Serem banget ya. Gila nah. Gitu. Jadi Kayak gue merinding loh sumpah. itu di tempat Iin. Sekali lagi tempat Iin tuh kosannya enggak yang berantakan enggak ya. Kosannya kayak minimalis ala-ala gitu lah. Iya, Gitu. rapi banget. Rapi banget, cuman emang kayak nggak ada dunia gitu. Kayak nggak ada kehidupan, sorry. Soalnya orangnya lulu gue. Orangnya kan cuek-cuek aja gitu, padahal rame. Jadi gue pas kesana tuh, itu gue pulang bertiga. Gue sama El, waktu itu habis balik cover. Jadi emang dulu kita rutin banget gue cover sama basis gue, El namanya, sama gitaris gue, namanya Nanda. Jadi gue El sama Nanda ini balik jam 9:30, jam 11-an kalau nggak salah. Itu pulang depan pohon pisang yang tikung aja gini. Gue gimana bilangnya ya? Rumahnya tuh kayak agak nikung begini dikit lah gitu. Iya nggak sih? Agak belok kanan. Ada belokan-belokan Iya, gitu kan. iya. Di belokan itulah baju kiri gue ketarik. Gue kira nyangkut pohon atau apa kan. Gue pohon jauh. Ini gue ngeliat sendiri. Baju gue begini. Gak ada apa-apa loh. Baju gue gini sendiri aja. Gue termasuk yang nggak sering banget ngeliat hal-hal seperti itu. Cuman gimana sih lo di saat kayak lo nggak skeptis ke hal-hal kayak gitu, lo percaya nih. Tapi kan ngeliat beginian kan bukan hal yang setiap hari. Ngeliat baju lo ketarik tanpa sebab. Serasional apapun lo pasti bakal bingung dong. Ini angin, nggak mungkin angin kelepek-lepek. Kenapa berat? Kenapa bro? Iya. Kayak nyangkut dengan sesuatu tapi nggak ada. Itu pertama kali dan sampai detik ini sih nggak ada lagi ya. Itu paling ekstrim menurut gue. Saat gue ke kosan Iin. Emang serem banget sih. Gila. Dan FYI, ini kalau gue nggak salah ya, Iin itu nggak indigo juga sih. Cuman kalau nggak salah Iin tuh kayak bisa berinteraksi gitu loh. Oh iya. Iya. Jadi Iin tuh, dia tuh bukan indigo Iin tuh. Cuman Iin suka ngobrol di jam tertentu sama temennya. Tapi dia sempet cerita sih. Serius lu? Apa sih? Iya, dia sempet cerita. Katanya dia bisa ngomong gitu sama orang, tapi lu nggak akan lihat orang itu. Entah gitu. mata kan? Iya. Itu Iin. Iya. Jadi emang dia katanya sih di jam-jam tertentu dia belum pernah ngobrol. Dan orang itu datang katanya. Jadi dibilang tuh temannya, kalau nggak salah ada namanya, gue lupa namanya. Ada 2 orang di situ. Jadi emang ada yang behave-nya itu buruk, ada yang behave-nya baik. Kalau itu gue nggak tahu sih. Itu ada dua kriteria, ada 2 behave di situ. Jadi dia nggak pernah bertemu dengan waktu yang sama. Tapi nggak tahu kenapa kalau nggak salah ya, Iin lebih nyambung ngobrol sama yang badly behave itu, yang behave jelek itu. Karena lebih bisa kondusif, lebih bisa mendengarkan Iin kalau lagi ngobrol. Oke. Ini ngobrolnya kayak gue malu begini. Anjing kenceng banget gue sumpah, kenceng banget. Itu bener-bener ngobrol kita kalau ngeliat secara rasional ya. Kalau secara rasional ya, lu ngeliat Iin kayak orang gila anjir. Iya. Ngomong sama siapa anjir ya? Iya, gue paham. paham. Itu wah gila sih, gue kayak gue percaya dengan hal seperti itu. Cuma nggak tahu kenapa gue nggak percaya dengan Iin ngomong kayak gitu. Sempat gue nggak percaya Pak. Gue bilang Karena menurut gue kayak aneh nggak sih? bukan aneh, kayak Iin tuh terlihat normal dan wajar aja gitu bro. kan. Dan nggak ada riwayat atau predikat Iin sebagai orang indigo. Iya. Iin tuh bukan indigo, Iin tuh bipolar. Iya kan? Tapi dia bukan indigo. Indigo kan emang katanya punya teman imajinasi kan. Tapi mungkin karena placement kan kata Iin sih gini. Gue tuh nggak pernah kayak gitu. Cuma setelah di tempat itu aja. Itu ada 2 teman gue datang. Itu kalau nggak diladenin, itu pintu aja kenceng banget gue sumpah. Oh iya. Liatin. Iya, gue lihat. Itu kalau misalnya nggak diladenin, itu interaksinya ngaco. Entah sepatunya Iin kelempar lah, pintu ke dobrak kayak gitu. Ada interaksi maksud gue. Berarti kan ini kalibernya udah besar. Kekuatannya gitu. Katanya kan gitu ya. Dan waktu gue kesana, gue waktu itu lagi nonton Netflix. Jadi iya. Jadi waktu itu lagi nonton Netflix, yang dimana adalah itu udah malam banget juga sih. Akhirnya gue memutuskan untuk nginap di sana. Iya, itu posisinya jam 2 malam. Itu gue mau pipis. Setelah pipis dia masih melek juga sih, dia masih melek. Iya, masih yang kayak buka-buka handphone gitu-gitu kan. Masih melek. Terus tiba-tiba ada yang ngedor dong. Ada yang ngetok gitu di tembok, bukan di pintu. Pasti di tembok belakang. Iya, betul. Pasti. Ada yang ngetok. Tok gitu. Nggak tahu ngapain.
Tapi gue ngerasa itu apaan cuy, karena posisinya gue udah tahu gitu loh background di belakang tuh apa, dan gue pernah melihat sesuatu itu. Jadi gue Lu tau kalau ada kuburan di situ. iya, gue baru tahu kalau itu kuburan sih, parah banget. Cuman selama lu di sana, artinya lu selama nginep di sana, lu kalau nggak salah sering nginep ya Nay? Iya, gue sering banget nginep. Lu sering nggak sih denger apa kayak ketok-ketokan pintu itu atau tembok itu? Tembok sih, Tembok ya. tembok sering banget. Gue baru inget kalau ngomong soal ketok-ketokan tadi, gue pernah itu, lu tau jam berapa? Jam berapa? Itu jam 11:30 siang. Oh iya. Bah, gila, ini rame Nak. Itu tembok belakang. Itu kita lagi mandi, gue nungguin main handphone dong, ya kan? Itu kita lagi mau syuting perform di kampus UP Pancasila. Oke. Iya, gue tahu. Jadi gue nunggu Nanda datang, gitaris gue Nanda. Jadi waktu itu gue lagi ya udah lay aja, gue telan gitu main handphone. Itu benar-benar di atas kepala gue, karena di belakang gue. Deg. Lu tau gak sih kayak suara gimana? Tembok kan kayak ada low bass ya kan kalau di deg. Iya, kayak ada yang ganjel gitu Iya dikit. gak sih? Deg. Anjing, gue bilang ini siang dong. Buset deh, siang-siang lu bilang. Tapi kalau yang malam-malam itu ya, itu dia tuh berulang, repeat dia. Jadi kayak dia udah ngetok nih, Iya. tek gitu. Terus dikasih jeda, terus nggak lama tuh dia ngetok lagi. Dan tembok belakang, gue pikir tuh mungkin orang lagi ngebangun atau apa, cuman ini posisinya jam 2 pagi. Betul. Dan memang umumnya sebenarnya kalau siang, ya oke, mungkin ada tukang kali kan. Gue juga sempat mikir itu tukang. Tapi gini Nak, yang gue nggak habis pikir adalah soalnya gini. Gue harus menceritakan ini lagi sebenarnya. Gue pernah menceritakan ini ke teman-teman. Komplek gue pernah heboh. Lu bayangin men, lu bayangin komplek gue pernah heboh cuman karena suara ketokan. oh iya. Ini benar rapat bapak-bapak. Bapak-bapak ngumpul, bokap gue di situ. Oh iya. Lu tau ngomongin apa? Pak, bapak rumahnya diketok nggak? Oh iya. Bapak rumahnya ada diketok nggak? Itu komplek gue sempet kayak diketok-ketok gitu nggak kenal waktu, mau siang kayak mau pagi kayak mau malam. Oh iya. Sampai detik ini Masih ada dan nggak tahu itu apa. Oke. Ini maksud gue balik Mungkin lagi. anak tapi kalau misalkan anak kecil yang iseng gitu nggak mungkin ya? Sorry, gue gini, hal itu, kejadian itu, lu percaya nggak Nak? Tetangga gue ada yang berantem Nak, Oh iya. karena dikiranya usil. Oke. Ditegur baik-baik deh, atau Mas jangan Mas berisik Mas. Terus sempat ditegur baik-baik, Mas mohon maaf Mas jangan ketok-ketok. Oke. Ditanya Mas lagi ngapain? Lagi maku. Enggak Pak. Loh. Akhirnya udah balik tuh, bingung kan? Ketok-ketokannya lagi tuh. Ditegur 2 kali mungkin kan, 2 kali 3 kali kalau nggak salah, berantem, salah paham, adu bacot, mau pukul-pukulan. Oh iya, oke. Dan ya si tetangga gue ini juga ngomong kalau bukan saya Pak. Udah jujur. Ya tapi kan balik lagi, nggak mungkin, pasti kan orang rasional aja. Iya. Kan? Ya nggak mungkin lah masa ada ketokan-ketokan nggak ada orangnya sih. Masa itu? Dari situ. Oke. Dimulai dari situ rapat bapak-bapak. Itu gue inget banget jam 3 sore rapatnya. Oke. Ngumpul depan rumah gue percis. Entah kenapa tiba-tiba kayak ini RT gue nih ngumpul depan rumah gue, terus ternyata nggak, itu seperumahan gue diketok. Oh iya. Akhirnya sampai semua ngumpul di RW. Astagfirullahaladzim. Kita cross check, bapak-bapak pada cross check, nggak ada yang lagi ada proyek. Kalaupun ada proyek, masa iya sih Pak? Tiap Suaranya hari? Kok kayak tiap hari dan kok ada di tembok? Proyek apaan kayak gitu? Kalau mau ngomongin logis. Akhirnya udah deh. Maklumin aja. Nggak tahu sampai sekarang itu apa. Oke. Sampai detik ini. Dan sampai detik ini, ketokan itu masih ada. Oke. Rumah gue Sering juga. finalnya adalah waktu itu pas puasa, gue cuma ada nyokap, dua adik gue, waktu itu adik gue yang perempuan belum nikah. Ini kejadian udah lama, 8 tahun yang lalu maksudnya. Itu gue di rumah pas lagi malam taraweh, gue cuma ada berempat. Bokap gue lagi ke masjid, gue, nyokap gue, dan kedua adik-adik gue. Itu kita lagi nonton, kita nggak sholat emang, kita lagi nonton. Adik gue lagi makan gitu kan, intinya kita di lantai 1 lah gitu kan. Gue 2 lantai. Lu tau gak sih suara batu granit? Iya, gue tau. Maksud gue lu tau suara tibanan gak sih? Kayak rumah gue kayak ketiban batu granit. Oke.
bilang ini apaan, ini itu fenomena di mana suara ketokan itu masih sering banget. Tapi di rumah gue juga sering sih, cuman kucing lewat. Tapi lo common gak sih Nak, dengan rumah yang diketok-ketok itu, temboknya lah atau apa? Gue enggak sih. Ternyata gini loh, oh lo beruntung banget kalau enggak, soalnya gini, ternyata beberapa teman gue itu merasakan dan mengalami Nak. Oke, itu apa tuh? Sampai detik ini nggak tahu itu apa. Oke. Serius loh, masalahnya gue bilang fenomena kali ya, karena ya kita juga nggak tahu ini apa ya. Kalau gue tuh paling sering tuh ini, nyium bau melati di rumah gue. Di rumah gue tuh sering banget. Serius loh. Apalagi kalau misalkan, jadi kemarin rumah gue tuh baru renov. Rumah gue baru renov, terus belum sempet apa sih namanya tuh kalau misalkan baca doa apa sih? Ya, kayak pengajian gitu. Kayak pengajian gitu lah. Jadi belum sempet ada pengajian, kayak doain rumah lah segala macam. Posisinya tuh di depan rumah gue itu si balkonnya ini belum ada jendelanya. Rumah lo ini. Iya, jadi langsung los gitu aja sama apa jalanan luar gitu loh. Oke. Langsung los begini aja gitu. Lu anjing. Iya, serius. Lo. Iya. Lu bisa ngelihat orang di bawah, misalkan kalau misalkan ada Gojek di bawah tuh lu langsung bisa ngelihat. Ngelos gitu aja. Langsung los gitu aja, nggak ada jendelanya sama sekali. Oke, terus. Nah, posisinya kan di atas itu kamarnya cuma ada 3. Kamar nyokap gue, kamar gue sama kamar adik gue di depan, belakang tuh kamar mandi. Nah, berhubung om gue lagi ada di rumah, jadi dia tidurnya di sebelahnya si balkon itu. Jadi dia tidur di situ. Terus. Nah, lagi malam-malam posisinya gue kayaknya jam 10-an deh, sekitar jam 10-an, jam 9 dia baru mau tidur, tiba-tiba nyium dong bau-bau melati gitu. Dan bau melatinya itu cuman ada di bagian tertentu, jadi bagian yang om gue tidur sama yang di bagian adek gue tidur di depan. Dan gue ditanya sama adek gue, nah lu nyium bau nggak, bau apaan gitu, coba di sini. Dan itu beneran cuman daerah tertentu doang, jadi cuma kamar adek gue sama bagian balkon doang yang bau melati, nyenget banget sumpah, kayak lu pakai parfum. Gue langsung cari di Google dong. Gue cari di Google, tapi gue masih yang kayak nengok-nengok gitu, karena lu takut banget gitu di situ. Posisinya rumah baru jadi, terus ada kejadian kayak gitu kan. Gue nengok-nengok. Aneh. Iya, nengok-nengok, dan selama itu lampu gue nggak pernah gue matiin, gara-gara ada kejadian itu. Lu noid. Iya, gue nyalain lampu karena gue parno banget sama kejadian hal-hal kayak gitu kan. Terus gue nyalain lampu, gue googling kalau nyium bau aroma kayak gitu tuh kenapa gitu. Tapi gue masih yang kayak melati ya. Iya, bener-bener parah, inget banget. Lu tau parfumnya ini gak sih, Habib tuh yang oh iya, nyong gue bilangnya. Iya, hari Jumat biasanya. Tapi lu setajam itu aromanya? Iya, aromanya setajam itu dan kuat banget. Dan saat lu lihat di Google itu apa artinya? Ya kalau ada si Miski ini. Jadi Miski ini lewat mungkin, atau dia lagi berhenti sebentar. Iya. Saya atau juga nggak tahu. Dia stay di situ. Iya, atau dia stay di situ, atau dia nunggu sesuatu. Tapi memang dari dulu di rumah gue ini, di sebelahnya itu ada pohon sawo yang memang tidak pernah berbuah. Dan katanya pohon sawo yang tidak pernah berbuah itu adalah ada penghuninya. Kayak gitu kan. Nah, waktu awal pembuatan rumah, gue sempet tanyain sama bokap gue, kamu mau milih kamar di mana gitu. Gue sengaja tidak memilih di situ, di kamar bagian adek gue yang sekarang lagi dihuni adek gue gitu. Kenapa? Nggak mau, karena gue tahu ada sesuatu something. Karena waktu pas rumah gue belum dibangun itu, di bawah itu posisinya persis di sebelah si pohon sawo ini. Iya, serius. Tapi tuh apa ya, gue tuh lebih sering kayak, mungkin kayak ada orang jalan kali ya. Gue sering ngedengar banget orang jalan apa segala macam, tapi gue tuh nggak pernah yang namanya apa ya, kayak diganggu gitu. Gue nggak pernah sih, cuman merasakan atau nyium bau gitu, atau ngeliat tuh gue nggak pernah sih sama sekali. Cuman kayak apa ya, tersuges atau iya, gue nggak tahu sih. Cuma gue selalu yang kayak, tapi kalau kejadian itu gue pernah sih
ada orang jalan persis di sebelah rumah gue yang tempat jemuran itu. Gue selalu abis kejadian itu gue ke kamar nyokap gue tidur bertiga. Gue tidur bertiga beneran, serius, saking takutnya dan saking parno banget sih gue, parno banget serius. Dan posisinya gue juga masih bangun kan, jam-jam segitu, jam 1 tuh gue masih bangun, jam 3, jam 4 tuh gue masih bangun. Jadi karena kejadian itu, gue selalu lari kamar bokap gue ketok bokap gue masuk, gue tidur bertiga di situ. Dan itu kayak udah jadi rutinitas gitu. Iya, itu jadi rutinitas banget. Tapi sekarang enggak sih, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu sempat juga kejadian di mana tuh ada orang lari di tangga. Serius lu, Nak? Iya, orang lari di tangga terus kayak ngejatuhin sesuatu. Mungkin kalau ngejatuhin tuh kayak mungkin kucing atau apa, mungkin kayak apa, tikus atau apa segala macam. Tapi kalau misalkan ini tuh bener-bener yang jalan gitu loh, kayak orang lari gitu loh. Gitu. Pijakan. Iya, pijakan kaki. Anjir. Serius, lari tapi cepet gitu. Adek gue selalu kayak itu apa nah gitu. Tapi semenjak itu gue selalu yang kayak, semenjak adek gue ngasih tahu si bau melati itu yang tajam banget itu, gue selalu bilang udah, gue nggak mau denger omongan lagi. Itu cuman itu doang. Gue selalu ngomong kayak gitu karena adek gue tuh tahu banget gue takut gitu, dan dia selalu nakutin gue gitu dengan kejadian-kejadian itu gitu. Semenjak itu gue positive thinking. Tapi sekarang sekarang udah aman-aman aja. Iya, semenjak pengajian mungkin. Tapi ya, sorry, lu muslim kan? Jadi kalau dalam agama kita kan, kalau kita baru menyinggahi tempat baru, entah itu kantor atau rumah, setiap sudutnya itu emang harus diajanin. Oh gitu. Jadi emang untuk mensterilisasi, dan memang kita kalau masuk emang harus mengucap salam. Katanya kalau kita mengucap salam itu, mereka itu benar-benar dengan sendirinya mental. Oke. Itu benar, lu sterilisasi satu tempat itu deh pokoknya dengan cuma salam. Nah terus mungkin lu bingung ya, lu kredibel nggak sih gue ngomong kayak gini? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja kan. Nah jadi gini, gue akan bilang kalau gue tahu ini sebenarnya dari sebelumnya gue terlibat dalam kontennya Limbat, Master Limbat. Oke. Nah dia itu kan ketua paranormal Indonesia, yang dimana ini penyampaian dari dua perspektif. Nah jadi ini kata semua paranormal yang pernah gue temuin, ya mungkin belum se-Indonesia kali ya, cuman kalau kata Limbat pun juga memang seperti itu, dan kata para ulama. Jadi emang mereka satu suara kalau untuk mensterilisasi bagi kalian yang beragama muslim, itu cukup dengan salam. Dan kalau mau benar-benar ibaratnya lu mau bersihin tempatnya, cukup dengan azan. Jadi diajanin tempatnya. Apalagi kalau udah di ngajiin. Jadi kalau ternyata bagi yang mereka bisa melihat rumah yang kalau habis di ngajiin itu kayak lu menciptakan beberapa bahkan sampai ratusan pilar gitu teman-teman. Oke. Benteng gitu kayak lu magerin gitu kan, kayak ada pelindung gitu. Iya sih. Katanya tapi gue ngerasa banget sih, karena sebelum di pengajian dan setelah pengajian tuh beda banget gitu. Beda ya? Iya. Jadi kayak udah nggak ada yang jalan-jalan tangga ya kan. Tadi itu sering banget, kayak 2 kali mungkin ada kali ya. Seminggu tuh 2 kali ada. Tapi nggak yang setiap minggu tuh ada gitu. Tapi yang seminggu 2 kali tuh ada gitu. Dan anjing habis seminggu 2 kali. iya. Tapi kalau bau itu posisinya tuh jam 3. Itu posisi gue juga masih bangun, masih nonton Netflix tuh, gue inget banget sih. Iya. Itu. Dan adek gue ngasih tahu gitu, dan om gue juga posisinya tuh ngasih tahu gitu. Ini lampu mati kenapa ya? Sorry, baterainya full banget padahal. Oke lanjut. Iya. Baru gue bilang tadi ya. Iya. Lampu suka mati. Iya, gitu. Ya, oke. Mungkin nanti di next episode kita bisa sharing lagi kali ini ya. Iya. Jadi kalau nggak salah Anda sebenarnya ada beberapa cerita sih sebenarnya ya. Sampai yang pocong itu sebenarnya juga ada ya sih. Kan? Nah mungkin itu nanti kita akan lanjut nanti, karena emang nggak tahu nih teknis juga nih kan, lampu tetap mati sendiri, kamera tadi mati sendiri. Oke, nah gue ini bener-bener bukan settingan ya.
Beneran loh ini. Gue juga FYI. tadi tuh gue merinding sih, tapi sekarang gue mencoba untuk Nah, jadi tegar, gue keringetan nih. FYI, sebenarnya di sini tempatnya tuh rame. Ya nah, di belakang Ana tuh banyak kayak akan ada warkop, jadi ada motor-motor gitu, ada yang nongkrong. Cuman balik lagi ini emang tanah kosong. Emang katanya tempat ini yang paling spooky. Katanya gitu. Bagi yang bisa ngeliat lah. Cuman ya wes lah. Ini baterainya mungkin habis kali apa gimana. Positive thinking Positive lah. thinking aja. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Kalau mungkin ada pengalaman yang serem atau mungkin lebih serem dari kita berdua gitu kan, bisa komen di bawah, atau kalau berkenan mungkin bisa datang ke sini kita podcast bareng gitu. Yang pasti ya dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian dalam sajian horor yang sedikit cengar-cengir ini. Iya, sebenarnya bukan ini juga sih, cuman sharing aja. Tapi memang ini diangkat dari kisah yang nyata. Gitu. Oke, kalau gitu gue Rian, gue Ana. sampai jumpa lagi di Awas Jurik. See you.